Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya takzimi, pemirsa dimanapun kalian berada yang saya banggakan, Syekh Mustafa Al-Ghulayain pernah berpesan, Syubarul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Insinyur Soekarno pun pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini membuktikan kalau peran pemuda itu sangat berharga, patut dibanggakan dan jadi harapan. Sayangnya, kenyataan sekarang agak bikin khawatir. Banyak pemuda, calon pemimpin bangsa malah santai dan malas menambah wawasan. Padahal akses internet ada di genggaman, tapi sayang banget kalau cuma dipakai buat hiburan semata. Kita sering lihat kafe penuh anak muda, main game online seolah menjadi gaya hidup utama, bisa berjam-jam scroll TikTok atau lihat status media sosial. Tapi kalau disuruh baca Al-Quran, rasanya berat banget. Ditinggal sholat rasanya biasa saja. Tapi kalau sinyal hilang atau kuota habis, wah rasanya dunia mau kiamat. Jangan sampai kita menjadi generasi yang begini ya kawan. Ingat, sholat itu bukan cuma kegiatan sela-sela atau kalau ada waktu luang saja. Sholat itu kewajiban utama, harus jadi kebiasaan seumur hidup. Dikerjakan pas waktunya, bahkan sebisa mungkin ditambah amalan sunnahnya. Ingat, kematian itu bisa datang kapan saja. Datangnya tak terduga dan tak bisa ditawar. Di zaman serba canggih dan bebas ini, tantangan kita makin berat. Ada masuknya ideologi asing yang gak pas, nilai-nilai hidup yang bergeser, sampai persaingan teknologi yang makin ketat. Disinilah peran kita sebagai pemuda sangat ditunggu. Dakwah itu bukan cuma tugas orang tua atau ulama sepuh saja. Dakwah itu tanggung jawab kita generasi muda, supaya pesan Islam yang rahmatan lil alamin tetap terjaga, tersampaikan dan diterima dengan cara yang kekinian tapi tetap santun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu hadzana. Pemuda sejati itu bukan yang cuma bisa bilang ini ayahku, tapi dia yang berani maju dan berkata inilah diriku, inilah karyaku. Jadi nilai diri kita sebagai dai muda bukan dilihat dari siapa orang tua kita, jabatan mereka, atau harta keluarga, tapi dilihat dari seberapa besar usaha kita belajar, seberapa rajin kita beramal, dan seberapa serius kita menyebarkan kebaikan. Yang menentukan masa depan itu usaha kita sendiri. Harus rajin beramal, giat belajar, dan tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan sebagai penerus perjuangan Rasulullah, kita harus jadi saksi kebenaran yang tegas, membawa kabar gembira yang memotivasi dan mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang indah. Dakwah rahmatan lil alamin itu dakwah yang mengajak baik tanpa kasar, damai, dan membawa manfaat buat semua. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana cara kita sebagai dai muda bisa menjalankan tugas mulia ini di tengah zaman yang penuh tantangan?
Kita harus punya 3 bekal utama, ibarat uang kertas yang bernilai tinggi. Meski dibuang, diinjak, atau kondisinya apa saja, nilainya tetap mahal. Begitu juga kita harus tetap bernilai di mata masyarakat. Kalau punya 3 syarat, yaitu syarat yang pertama punya ilmu luas, supaya apa yang kita sampaikan itu fakta, tidak asal ngomong atau ikut-ikutan saja. Yang kedua, punya akhlak mulia, supaya tidak ada rasa sombong, bicara enak didengar, dan tingkah laku menjadi contoh yang baik. Yang ketiga, punya kemampuan komunikasi, pintar bergaul dan berinteraksi baik sesama manusia atau hablum minan nas, maupun dekat dengan Allah atau hablum minallah. Intinya kita harus jadi pemuda yang pintar berpikir, pandai bertindak, dan berani melangkah. Jadilah pemuda yang kreatif dan tidak gampang menyerah. Dengan ilmu, akhlak mulia, dan kemampuan yang kita miliki, mari kita wujudkan dakwah yang damai, dakwah yang menyejukkan hati, dan dakwah yang benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Masa depan bangsa dan agama ada di tangan kita. Mari persiapkan diri menjadi pribadi berkualitas yang semangatnya tiada batas. Sebelum saya menutup tausiah ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Kalau mata bisa salah memperlihatkan, telinga bisa salah mendengarkan, maka mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.